Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Triadityo Yusnardo, mahasiswa PPG Jalan Guru, Gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Negeri Semarang. Ya, kali ini saya akan memaparkan terkait framework Castle ya, salah satunya yaitu MES atau Mindset, Essential Skills, dan End Habits. Oke. Apa sih MAS itu? MAS ataupun Mindset Essential Skills and Habit adalah kerangka kerja yang bertujuan membantu individu mengembangkan pola pikir, keterampilan esensial, dan kebiasaan yang mendukung keberhasilan di berbagai aspek kehidupan, baik akademis, profesional, maupun personal. Konsep ini berfokus pada pengembangan karakter, kemampuan, dan rutinitas yang mendukung pertumbuhan individu secara holistik. Jadi MES ini adalah salah satu kerangka kerja itu yang dapat digunakan baik di bidang pendidikan maupun non pendidikan yang apa namanya berfokus untuk pengembangan karakter dan kemampuan ya. Jadi kalau dilihat dari master sendiri ada tiga aspek ya, ada mindset, essential skills, dan habits kebiasaan. Ya, baik selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari ketiga aspek tersebut. Yang pertama yaitu mindset atau pola pikir. Pola pikir mencakup cara pandang atau keyakinan yang mempengaruhi bagaimana seorang merespon tentang tantangan dan peluang. Jadi dalam pola pikir tersebut contohnya yaitu growth mindset. Nah, situasinya seperti ini. Seorang siswa mendapatkan nilai rendah dalam ujian matematika. Situasinya seperti itu ya, situasinya yang cukup negatif ya. Jadi respon apa sih yang harus dilakukan terhadap growth mindset ini? Yang pertama, responnya yaitu saya mungkin belum paham konsepnya, tapi kalau saya belajar lebih giat dan meminta bantuan guru, saya pasti bisa memperbaikinya. Jadi pola pikir positif ya dalam hal ini ya. Jadi si siswa tersebut merasa belum paham konsepnya, tapi dengan si pola pikir ataupun mindset yang positif, dia akan lebih belajar giat lagi dan meminta bantuan guru agar bisa memperbaiki nilainya. Dampaknya apa sih? Dampaknya dari pola pikir ini yaitu siswa akan lebih termotivasi untuk belajar daripada menyerah. Jadi kan pola pikir yang positif, siswa tersebut dapat menjadi motivasi yang termotivasi untuk bisa belajar gitu. Selanjutnya yaitu essential skill atau keterampilan keterampilan esensial, yaitu keterampilan inti yang diperlukan untuk menghadapi tantangan seperti komunikasi, pemecahan masalah, manajemen waktu, dan kolaborasi. Contohnya terkait keterampilan komunikasi ya, yaitu situasinya seperti ini. Seorang karyawan harus mempresentasikan ide kepada timnya. Jadi ada salah satu karyawan nih yang harus mempresentasikan ide kepada timnya. Bagaimana sih cara si karyawan tersebut? Nah, penerapannya seperti ini. Penerapan keterampilan esensialnya ya, karyawan tersebut mampu menyampaikan ide dengan jelas, menggunakan contoh konkret, dan menjawab pertanyaan tim dengan percaya diri. Dari berkat dari keterampilan inti atau keterampilan esensial ini, si karyawan tersebut mampu menyampaikan dengan jelas ya, menggunakan contoh konkret dan juga menjawab pertanyaan tim dengan percaya diri. Nah, apa sih hasilnya dari penerapan tersebut ya? Jadi, hasilnya tim memahami ide tersebut dan mendukung implementasinya. Jadi, dengan hasil tersebut, otomatis tim akan lebih mudah memahami ide tersebut ya dan lebih cepat untuk mengimplementasikannya. Jadi, selain dengan keterampilan esensial tersebut akan berpengaruh terhadap penampilan ataupun percaya diri seseorang gitu ya. Selanjutnya apa sih? Selanjutnya yaitu habit atau kebiasaan, yaitu tindakan berulang yang dilakukan seorang secara konsisten seperti disiplin belajar, membaca setiap hari, atau berolahraga. Kebiasaan positif membantu menciptakan pola hidup yang terorganisasi. Nah, jadi dengan kebiasaan tersebut, misalkan seorang melakukan kebiasaan yang positif seperti
selalu belajar tiap hari ataupun olahraga tiap hari, nanti hasilnya juga pasti akan positif. Ya, contohnya seperti ini, terkait kebiasaan belajar yang konsisten. Ya. Situasinya, seorang siswa ingin meningkatkan pemahamannya terhadap pelajaran. Apa sih yang dilakukan terkait kebiasaan? Nah, jadi siswa tersebut meluangkan waktu 1 jam setiap hari untuk mengulang materi, mencatat poin penting, dan mengerjakan soal latihan. Apa sih hasilnya dari kegiatan kebiasaan tersebut? Menghasilkan nilainya meningkat karena belajar menjadi bagian dari rutinitasnya. Jadi misalkan dengan kebiasaan tersebut, siswa otomatis akan selalu lebih mudah dalam memahami materi pelajaran tersebut sehingga nilai siswa meningkat gitu. Nah, terkait langkah-langkah dalam MASH apa saja sih? Untuk langkah-langkah sendiri ada 5 ya. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Apa sih kebutuhan kita? Misalkan contohnya seperti ini. Kebutuhan di dunia kerja kebanyakan adalah mencari programmer yang profesional. Nah, langkah kedua itu tentukan tujuan. Tujuannya apa sih tadi? Tujuannya ingin mencapai programmer yang profesional. Nah, dengan tujuan tersebut, langkah selanjutnya itu buat rencana. Rencana apa yang akan kita lakukan dengan untuk mencapai tujuan tadi menjadi programmer profesional. Salah satunya yaitu rencananya bisa mulai dari belajar apa namanya tentang program-program, coba latihan soal tentang program-program, studi kasus terkait program-program, dan juga lebih sering mengerjakan tentang program-program tersebut. Terus langkah selanjutnya itu latih secara konsisten. Jadi setiap hari harus meluangkan waktu untuk membuat program ataupun melatih ataupun mengasah kemampuan terkait program tersebut. Jadi sehingga nanti lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan menjadi apa namanya lebih mahir terkait untuk program tersebut. Nah, setelah kita melakukan semuanya, kita merefleksikan dan evaluasi. Jadi kita apa namanya merefleksikan diri. Apa sih kira-kira yang masih kurang dari diri saya terkait program? Apa sih yang harus dikembangkan terkait program? Jadi setelah semuanya itu kita harus evaluasi. Bagian ini yang harus dikembangkan, bagian ini yang apa namanya harus improvisasi dan sebagainya. Seperti itu ya. Langkah-langkahnya ada 5 yaitu identifikasi kebutuhan, tentukan tujuan, buat rencana, latih secara konsisten, dan refleksi dan evaluasi. Nah, apa sih kelebihan dari MES tersebut? Yang pertama yaitu fleksibel, dapat diterapkan di berbagai situasi, mulai dari pendidikan hingga dunia kerja. Ya, seperti yang saya informasikan awal tadi ya, MES ini adalah metode yang dapat diterapkan baik di dunia pendidikan maupun di non-pendidikan, seperti dunia kerja dan sebagainya. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran diri, membantu individu mengenal kekuatan dan kelemahannya. Jadi dengan apa namanya MES ini kita bisa tahu nih apa kira-kira yang kurang dari kita, apa kira-kira yang lebih ataupun yang bisa kita kuasai seperti itu. Kemudian yang ketiga orientasi jangka panjang, yaitu menciptakan perubahan yang berkelanjutan bukan hanya sementara. Jadi memang kalau ini dengan kebiasaan ya, kalau namanya kebiasaan kita harus dilakukan secara berkala ataupun jangka panjang terus menerus sehingga akan menghasilkan sesuatu yang maksimal seperti itu. Nah, tadi kelebihannya. Sekarang kekurangan dari MES. Apa sih kekurangan dari MES? Yang pertama, memerlukan konsistensi tinggi. Pasti ya, tidak semua orang dapat dengan mudah menerapkan perubahan pola pikir, keterampilan dan kebiasaan secara konsisten. Kadang apa namanya hambatannya itu kadang seorang melakukan kebiasaan cuma hanya seminggu aja, setelah itu malas maupun tidak konsisten dan sebagainya. Ini kekurangannya. Kemudian selanjutnya butuh waktu pasti ya dengan apa namanya proses ini membutuhkan cukup waktu yang cukup lama ya sebelum menghasilkan yang hasil terasa. Jadi tadi seperti yang saya bilang dengan kebiasaan akan menciptakan hal yang maksimal. Ya, kebiasaan tersebut kan tidak ditempuh dengan waktu yang singkat sehari 2 hari tidak, tapi harus rutin konsisten selama 1 minggu mungkin bahkan ataupun 1 bulan dan seterusnya.
Selanjutnya yaitu tidak ada pendekatan tunggal, yaitu setiap individu membutuhkan pendekatan yang berbeda sesuai kebutuhan mereka. Jadi memang setiap orang itu pasti memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa hanya ditentukan dengan menggunakan satu metode tersebut, itu ya. Nah, cara penerapan MES dalam pembelajaran. Yang pertama itu terkait mindset pola pikir dalam pembelajaran. Penerapannya, guru menanamkan growth mindset kepada siswa dengan memberikan umpan balik yang membangun. Seperti contohnya gini, kamu sudah berusaha dengan baik. Kesalahan ini adalah peluang untuk belajar lebih baik lagi. Jadi pola pikir yang positif ya dalam hal ini guru memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa agar bisa belajar lebih baik lagi. Nah, selanjutnya contoh konkretnya seperti ini. Dalam pembelajaran matematika, ketika siswa kesulitan menyelesaikan soal, guru mengatakan, kamu belum bisa sekarang, tapi jika kamu terus mencoba dan memahami langkah-langkahnya, kamu pasti akan berhasil. Ya, jadi si guru tersebut memberikan penguatan atau pola pikir yang positif ya, memberikan motivasi agar si siswa tersebut terus mencoba, terus belajar agar bisa berhasil. Terus penerapan yang kedua yaitu terkait keterampilan esensial. Penerapannya, guru mengintegrasikan keterampilan komunikasi, berpikir kritis, dan kolaborasi dalam tugas kelas. Contoh nyatanya seperti ini. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, guru meminta siswa bekerja dalam kelompok untuk menganalisis cerita pendek. Siswa harus berdiskusi, memahami, membagi tugas, dan mempresentasikan hasil analisis mereka di depan kelas. Jadi harus ada kolaborasi ataupun kerja kelompok ya untuk bisa apa namanya mengintegrasikan keterampilan komunikasi maupun berpikir kritis seperti itu. Nah, selanjutnya penerapan terkait habit atau kebiasaan. Contohnya gini, guru membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar mandiri dan terstruktur. Contoh nyatanya dalam pembelajaran informatika, guru memberikan tugas proyek mingguan seperti membuat program sederhana. Siswa diajarkan untuk membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil dan menyelesaikan secara bertahap setiap hari. Jadi apa namanya kayak dibiasakan dari kecil-kecil langkah-langkah yang kecil-kecil terus tapi tiap hari nanti akan menjadi suatu proyek ataupun program yang lebih kompleks seperti itu ya. Nah, contoh untuk penerapan MES secara terpadu ya. Saya ambil contoh di sini pembelajaran informatika di kelas 10. Nah, tujuan pembelajarannya seperti ini. Siswa mampu membuat aplikasi sederhana berbasis web. Nah, terkait mindsetnya sendiri, guru mengajarkan kepada siswa bahwa kesalahan dalam coding adalah hal biasa dan bagian dari proses belajar. Nah, siswa didorong untuk terus mencoba memperbaiki bug tanpa takut gagal. Jadi mindsetnya misalkan siswa membuat sebuah aplikasi sederhana tersebut, siswa jangan takut gagal. Justru dengan kegagalan tersebut siswa mengetahui, mana sih yang harus saya perbaiki, mana sih yang bagaimana harus saya improvisasi dan sebagainya. Jadi akan lebih baik lah. Selanjutnya terkait essential skill, guru mengajarkan keterampilan logika pemrograman, debugging, dan kerja tim melalui proyek kelompok. Siswa juga diminta untuk mempresentasikan hasil aplikasinya kepada kelas. Jadi dalam hal ini guru apa namanya mengajarkan lebih ke skill ya, keterampilan terkait pemrograman, keterampilan membuat aplikasi dan sebagainya. Dan kemudian siswa untuk diminta untuk mempresentasikan hasilnya. Tuh. Yang selanjutnya itu terkait kebiasaan. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk meluangkan waktu setiap hari untuk menyusun kode, melakukan uji coba, dan mencatat masalah yang ditemukan sehingga proyek selesai tepat waktu. Jadi siswa tersebut diminta untuk setiap hari coba melakukan uji coba ataupun membuat program terkait aplikasi sederhana tersebut ya aplikasi berbasis web tersebut. Jadi setiap hari coba dicoba, uji coba. Misalkan ada masalah, nanti coba diselesaikan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti dengan melakukan percobaan setiap hari tersebut lama kelamaan siswa tersebut akan lebih paham, lebih tahu
mana sih yang bagian yang harus dirubah ataupun yang gagal, sudah paham bagian ini gagal, dan nanti untuk kedepannya nanti lebih bisa mengatasi setiap ada permasalahan seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin sekian dari saya terkait untuk framework Castle dalam hal ini MES ya, mindset, essential skills, and habits. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.